kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Kita berikan kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling mulia. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hanya oleh kasih-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami ada. Anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu Tuhan yang memelihara kami. Dan pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima pengharapan yang baru, kami terima berkat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan, siang ini kami fokuskan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami undang kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami, untuk yaitu memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan. Tes, puji Tuhan, puji saatlah terjadi. Shalom, selamat siang. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Yang siap diberkati firman Tuhan boleh kasih kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Boleh kasih salam kanan kirinya, beri senyum, bilang Tuhan baik. Bilang Tuhan baik, bilang Tuhan memberkati, bilang Tuhan berkati. Depan belakangnya juga boleh kasih senyum, bilang God bless you. Bilang God bless you, Tuhan baik. Puji Tuhan, God bless you. Sungguh sukacita bagi saya pribadi pada hari ini, bersyukur sekali boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan pada hari ini, hari Jumat Syahdu, ya saudara. Kenapa saya bilang Jumat Syahdu? Karena semua orang Jumat siang biasanya yang kantoran itu ya beribadah biasanya saudara. Saya tadi nyampe di kantor ini, baru sampai saya keluar dari kendaraan, lalu langsung saya dengar saudara kita, tetangga kita lagi beribadah. Ya, waktu saya mau masuk ke ruangan lobi, wah, ya pembicaranya tetangga sebelah udah bicara nih, udah ngobrol. Sebentar lagi saudara dan saya kita juga akan dengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk, sama-sama kita. Sebelum kita buka firman Tuhan, perkenalkan dengan rendah hati, nama saya Pendeta Jeffrey Wane, dan hari ini saya bersyukur boleh diundang di tempat ini. Terima kasih untuk panitia pengurus Pak Dame. Kali kedua saya sangat bersyukur, puji Tuhan gak naik tangga sampai 3 kali saudara. Jadi saya sama istri tadi waktu di lobi saya udah siap-siap naik tangga, saya bilang. Ya, pertama kali waktu itu di ruangan satu lagi Pak ya. 2 kali atau 3 kali naiknya Pak? 3 kali betul ya, iya. Saya sampai di ruangan itu waktu pertama kali datang ke kantor ini, saya ngos-ngosan saudara. Ngos-ngos, saya jadi ingat waktu Holy Land Tour ini, waduh ini dikit lagi Gunung Sinai ini saya
Ya, jadi baru nyampe, memang saya waktu itu agak terlambat, saudara. Jadi baru nyampe, waktu saya baru masuk, langsung worship leadernya, MC-nya, silakan Pak ke depan. Waduh, saya bilang bener-bener langsung ke depan banget nih, saya bilang. Jadi baru nyampe, belum sempat tarik napas sebentar, langsung ke mimbar, ke podium, puji Tuhan. Dan hari ini naik lift, puji Tuhan. Jadi ruangannya baru, kata Pak Dami. Dan saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Dan hari ini kita diberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Saudara dan saya dicurahkan berkat yang baru. Maka sebagaimana tema yang diberikan kepada saya pada hari ini, ya, kekuatan di dalam Tuhan. Saya ada slide-nya. Ya, saudara Bapak Ibu boleh lihat. Kekuatan di dalam Tuhan. Semoga yang sini kelihatan. Apa saya sini aja kali ya? Oh, puji Tuhan, kabelnya panjang. Oh, iya. Kekuatan di dalam Tuhan. Sekali lagi, semua sama-sama bilang sama saya, kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, kuat dalam Tuhan. Jangan kuat di dalam kekuatannya manusia, tapi kuatlah di dalam Tuhan. Ya, saudara, sama-sama saudara dan saya siang ini kita akan diberkati, diingatkan bahwa kekuatan yang abadi, kekuatan yang sejati hanyalah kekuatan dari Tuhan. Hanyalah kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan manusia bisa salah. Ya, saudara, manusia ada batasnya, tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Ya, dan siang ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama Efesus pasal yang ke-6. Semua yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Yang lihat Alkitab dari HP boleh dilihat HP-nya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Yang lihat dari HP boleh ketik. Yang mau langsung lihat ke layar juga silakan. Rata-rata sih memang langsung lihat ke layar ya. Nggak apa-apa. Di gereja juga sekarang banyak begitu. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Alkitab katakan buat kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ya, kuat di dalam Tuhan. Tadi ayat ke-10, itu yang jadi tema kita hari ini. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13, saya ajak kita semua untuk baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Saudara dan saya hendaklah, Alkitab katakan hari ini kepada saudara dan saya sekali lagi ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ayat 10, saudara perhatikan di sana dikatakan hendaklah. Kata hendaklah di sana artinya sebaiknya. Ya, sebaiknya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, sebaiknya saudara dan saya sebagai orang Kristen, ya, as a Jesus follower, sebagai pengikut Yesus, kita kuat dalam Tuhan. Karena ketika saudara dan saya tidak kuat di dalam Tuhan, hari-hari ini jahat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, Alkitab tadi katakan di ayatnya yang ke-13, boleh ditampilkan, ya, ayat 13. Ya, hari ini pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu kapan? Hari-hari ini. Ya, di zaman akhir ini, hari-hari jahat. Ya, virus, penyakit, ya, konflik, peperangan, kita tahu ya. Berita internasional, ya, berita yang nggak usah mungkin jauh-jauh di dalam negeri sendiri. Ya, sudah ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi hari-hari ini. Ya, dan semua itu sudah ditulis di firman Tuhan. Kegenapannya sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita semua. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita nggak bisa tutup mata. Kita nggak bisa udah ignore aja. Saudara dan saya, kuatlah dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kuat dalam Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, bilang, kasih senyum, bilang, kuat dalam Tuhan. Kasih senyum, bilang, kuat dalam Tuhan. Amin. Bilang sama yang ngomong tadi, makanya jangan ngantuk. Saya tahu nih, jam-jam berat nih. Udah makan siang? Kompak ya? Sama, yang nanya juga belum. Saya janji gak akan lama ya, supaya kita bisa makan bareng. Amin.
saudara makan di tempat saudara, saya di tempat saya. Cuman waktunya bareng gitu maksudnya ya, saudara. Ya, kekuatan dalam Tuhan hanyalah ya saudara dan saya kita dapatkan sekali lagi ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Karena ya saudara, hari ini saya mau sampaikan perjuangan kita tuh bukan lawan sesama manusia. Perjuangan kita itu melawan tipu daya muslihat iblis. Tipu daya muslihat iblis yang membuat manusia menjadi jahat, yang membuat manusia menjadi merasa paling kuat, merasa paling pintar, merasa paling benar. Manusia pikir dengan segudang pengalamannya manusia bisa bikin jembatan untuk ke sorga. Manusia pikir dengan segudang kepintarannya bisa beli sorga. Ya, hari-hari ini saudara dan saya kita diperhadapkan dengan dunia yang maju memang, dunia yang canggih, dunia yang teknologinya ajaib luar biasa. Tapi saudara dan saya kita diingatkan firman Tuhan hari ini, ya saudara, bahwa mari saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kita harus mawas diri, kita harus berjaga-jaga. Saudara dan saya kita harus berdoa berjaga-jaga. Ya saudara, waspada. Karena apa saudara? Boleh ilmu pengetahuan maju. Ya, bahkan dunia ini semakin ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ya saudara-saudara, kemarin saya baca berita. Ini ada headline beritanya, boleh tolong ditampilkan Bu, yang NASA, ya. Satu lagi Bu, yang fotonya. Ya, ini saudara, NASA pakai AI untuk memberitahu waktu 30 menit sebelum kiamat datang. Let us go back to the Bible. Yuk, memang kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara baca headline news ini, ya saudara, ini punya potensi membuat orang jadi nggak berjaga-jaga. Ngapain berjaga-jaga? Ntar juga NASA kasih tanda. Yang setuju sama saya bilang iya. Iya kan saudara, 30 menit. Ya saudara, sebelum kiamat datang nanti juga ada sign-nya, ada tandanya. Ya, dengan semua with all due respect ya saudara, saya percaya di NASA orang hebat, orang pintar. Ya, tapi kepandaian, kecerdasan saudara tanpa Tuhan berbahaya. Berbahaya. 30 menit sebelum kiamat datang, Alkitab bilang saudara bahwa hari anak manusia tiba tidak ada yang tahu. Anak manusia tiba itu harinya seperti pencuri. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Jadi mohon maaf sekali lagi bahwa saudara dan saya, kalau saudara dan saya kita tidak menempel pada Tuhan, kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka ada banyak sekali, mohon maaf saudara, tipis-tipis penyesatan, tipis-tipis ya saudara, yang membawa, menggiring ya saudara, umat manusia khususnya orang Kristen ya untuk nggak percaya lagi sama Tuhan, nggak percaya lagi kepada firman-Nya ya saudara, untuk bergeser imannya, lebih percaya sama ilmu pengetahuan. Saya mau bilang ilmu pengetahuan boleh maju, boleh canggih, tapi kuasa firman Tuhan selalu yang paling depan. Bilang amin dulu nih. Amin. Ya saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Nggak bisa, saudara jangan tanya. Saya udah baca berita ini, saudara jangan tanya, Pak, tandanya apa Pak kira-kira? Saya juga nggak tahu saudara. Karena memang di beritanya nggak ditulis. Mungkin tenone, itu bukan hari kiamat, itu es krim bos lewat. Iya, saudara, 30 menit sebelum kiamat datang nanti. Wah, ini kan orang jadi, mohon maaf ya saudara ya, santai-santai aja. Ya kan, nanti juga dikasih sign, nanti juga dikasih tanda. Ya saudara, maka manusia semakin maju, semakin kuat di dalam ilmu pengetahuan. China, ya boleh ditampilkan Bu foto berikutnya, sedang yaitu hari-hari ini menciptakan yang namanya matahari. Bisa 17 menit menyala, hidup gitu saudara. Matahari buatan China sanggup nyala 17 menit, pecahkan rekor dunia. Ya bukan baru sih, tapi udah 1 tahun berjalan. Tapi apa yang saya mau sampaikan hari ini, kalau memang saatnya matahari itu udah selesai, ya selesailah. Pengkhotbah 3 kan bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Iya saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya kita dikaruniai dengan talenta yang indah dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, saya berdoa mengucap berkat, semua di sini diurapi dan diberikan hikmat dari Tuhan. Amin. Kita semua diberikan kepandaian, kecerdasan. Katakan amin. Iya saudara. Tapi biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai pengetahuan apa yang dimiliki oleh manusia hari-hari ini justru melawan Tuhan. Ingat Menara Babel ya? Menara Babel itu dibangun untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Untuk apa? Namanya melawan kerajaan sorga. Karena manusia pikir pada saat itu dengan membangun Menara Babel, manusia bisa masuk ke sorga. Ya, saudara dan saya, mari kita kembali lagi sedikit kita diingatkan.
Ya, jangan sampai kita merasa paling kuat, lebih kuat, ya saudara, pingin lebih daripada Tuhan. Ingat Lucifer ya? Lucifer itu karena dia pingin lebih daripada Allah. Dia pingin lebih dari Tuhan. Akhirnya dia jatuh, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa keadaan dunia, ya saudara, seakan-akan kayaknya memberikan kekuatan pada kita. Tapi hari ini saudara dan saya, kenakanlah seluruh senjata Allah. Alkitab ingatkan dan yaitu sampaikan kepada saudara dan saya supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Ya, sama-sama bilang sama saya, perlawanan. Ya saudara, saudara dan saya harus melawan. Kita nggak bisa diam, kita nggak bisa tinggal diam. Apa yang dilawan? Yang dilawan bukan sesama manusia. Sekali lagi saudara, ya, kita nggak lawan manusia, tapi yang kita lawan adalah tipu daya muslihat iblis. Ya, iblis mau supaya kita lemah, iblis mau supaya kita nggak kuat dalam Tuhan, iblis mau supaya iman kita goyah, iblis mau supaya kita nggak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya, ya santai, udah tenang aja, nggak usah berjaga-jaga. Seperti tadi headline news itu tadi saudara. Dan siang ini kita akan lihat sama-sama dalam segala keadaan kita pelajari apa yang harus kita lakukan supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Efesus 6. Jadi Efesus 6 yang tadi kita baca saudara, jawabannya ada di ayat bawah-bawahnya berikutnya. Ya, di ayat yang ke-16, pergunakanlah perisai iman. Efesus 6:16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ini saudara, panah api dari si jahat apa? Kecemasan, anxiety, depression, stress. Sama-sama bilang sama saya, tolak stres. Bilang sama kanan kirinya. Ada yang udah mulai duluan sebelum saya suruh. Ya, bilang sama kanan kirinya, kasih senyum. Jangan mau stres. Bilang, jangan mau stres. Senyum, bilang, jangan mau stres. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Saudara punya pergumulan? Punya pergumulan? Memang kelihatan. Apalagi lagi tanggung begini ya. Tanggal 20 ya. 25, 26. Tanggal 30 lama banget. Tanggal 28 aduh lama banget. Ya aduh rasanya cukup nggak nih sampai akhir bulan. Ya saudara, ada banyak orang yang berkata, aduh ya kayaknya lama banget, serasa setahun. Saya rasa-rasanya saudara, saya teringat ya saudara, waktu saya ya artinya memang hari berganti ya saudara ya, zaman berganti. Saya ingat dulu waktu saya masih jadi anak kos ya saudara, saya dulu kuliah di Kota Malang dan saya kos di sana. Ada yang kos di sini? Ada? Puji Tuhan, diberkatilah anak kos. Amin. Saudara, sukacita itu ya, itu berlaku pada minggu pertama saja saudara. Karena kiriman dan gaji itu masih utuh ya saudara. Minggu kedua, ketiga, apalagi mau akhir bulan, waduh udah ya semua rasa-rasanya udah lemes gitu saudara ya. Udah makan enak itu awal minggu aja, awal bulan. Pecel lele. Ya. Dulu bagi kami tuh makan pecel lele itu mewah saudara. Ya jadi itu udah enak makannya. Minggu kedua, ketiga, waduh ya ujung-ujungnya pop mie saudara ya. Indomie, pop mie. Sampai satu hari teman saya di akhir bulan datangin saya, lalu tanya saya di kos-kosan, udah makan belum loh? Belum lah. Ya namanya juga akhir bulan, saya bilang makan ngirit-ngirit. Biasanya sehari 2-3 kali. Ya kalau akhir bulan makan sehari sekali. Ya saudara, mau makan enak nggak? Mau lah. Anak kos mana yang diajak makan enak nggak mau, ya kan? Beneran nggak ngajaknya? Saya bilang bener, kata teman saya. Udah ganti baju, saya ganti baju sudah. Saya pakai kaos aja biasa. Jangan, loh, kenapa nggak boleh pakai batik? Itu hari Sabtu di weekend saudara. Minggu terakhir di akhir bulan. Teman saya bilang pakai batik bro. Loh kenapa? Aduh saya cuma punya satu. Cepetan pakai batik. Saya pakai batik sudah. Hari itu kita 3 resepsi sudah. 3 kondangan sudah kita dapat. Masuk keluar. Iya sudah. Dengan iman. Kenapa saya bilang dengan iman? Karena nggak kenal. Karena kan sampai depan modal salaman sama senyum aja ya. Selamat ya. Yang perempuan nanya sama yang laki, teman kamu yang
Teman kamu bukan juga. Oh iya, selamat ya. Kamu cepat lari aja udah. Segera menuju ke meja prasmanan itu. Ya, sudah mau pulang kenyang, itu daging harus paling bawah. Tutup dengan nasi, paling atas daging lagi. Jadi sudah lu renungin 3 resepsi, begitu sistemnya itu pulang, ya sudah. Jadi pulang itu sukacita, sudah. Ya walaupun jangan diikutin yang kos ya. Itu hanya pengalaman. Sampai mama saya dulu pernah telepon saya dari Jakarta. Mama dengar kamu ini begini gitu ya. Datang ke ini apa? Ya iya mas, saya bilang. Jangan begitu, nggak boleh itu. Ya kan namanya juga saya diajak sama teman, tapi nggak boleh. Itu sama aja bohong loh Jeffrey, kata mama saya. Iya ma, tapi saya ya enggak ma. Itu namanya kita berjuang di akhir bulan. Itu bukan bohong, itu keterampilan. Ya. Jadi itu namanya berjuang ya sudah. Kuat di masa sulit. Nah itu sudah. Ya kuat di dalam Tuhan. Alkitab hari ini ingatkan sekali lagi, gunakan perisai iman. Sama-sama bilang sama saya, punya iman. Amin. Saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang punya iman. Katakan amin. Kalau nggak punya iman, nggak akan sampai sejauh ini. Walaupun kadang-kadang kita sendiri suka nggak sadar, oh iya ya, punya iman ya, oh iya ya, gue percaya ya. Saudara, Alkitab hari ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, kita orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 7, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Yang setuju bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, karena percaya. We're living by faith and not by sight. Kalau saudara dan saya kita hidup karena melihat, waduh, ya saudara bisa keteteran bos. Sama sekali saudara. Kalau saudara dan saya kita renungkan 2020 awal pandemi, 2021 masuk 2022, semua terdampak, nggak ada yang mudah kehidupan ini. Nggak ada yang aduh saudara, ya kita bukan ingat-ingat masa lalu, tapi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, berapa yang bersyukur sih di tempat ini boleh sampai hari ini ada? Berapa banyak yang bersyukur? Kasih kemuliaan dong, tepuk tangan. Amin. Ya, kita sangat bersyukur, kita patut bersyukur. Oleh karena pertolongan Tuhanlah dan iman saudara dan saya ini nyambung, ketemu. Gitu saudara, maka belas kasihan Tuhan dan iman kita itu naik ke atas, turunnya itu mujizat dan berkat Tuhan. Makanya Tuhan pelihara saudara dan saya. Katakan amin. Kita hidup karena kita percaya karena punya Tuhan. Percaya saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Percaya doamu, doaku dikabulkan Tuhan. Saya pernah ketemu sama seorang ibu. Ibu ini saudara, sepasang suami istri, sebenarnya couple mereka. Mereka suami istri 7 tahun, 8 tahun belum punya keturunan. Ya saudara-saudara, mereka sangat-sangat rindu. Ya saya percaya saudara, maka ya namanya rumah tangga keluarga mana yang gak rindu ingin punya keturunan. 7-8 tahun saudara. Mereka berdoa. Mereka ke gereja. Mereka beribadah. Tapi saya selalu percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik, tapi kita juga harus punya iman. Saudara dan saya juga harus kalau orang bilang have a little faith, no. Dalam Tuhan have a big faith. Milikilah iman yang besar. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya saudara mereka beribadah di tahun ke-8. Ya, mereka gak putus berdoa. Imannya tetap teguh. Abraham ya di tengah-tengah keadaannya, dia tidak makin berkurang, dia tidak makin lemah, tapi justru dia diperkuat oleh imannya. Tidak ada dasar buat Abraham untuk berharap. Alkitab bilang, tapi dia berharap juga. Dia percaya juga. Ishak lahir waktu umur Abraham cepet. Abraham umurnya 100 tahun saudara. Ishak lahir. Ya saudara. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa ya mujizat itu masih ada. Katakan amin. Ya saudara. Selama saudara dan saya kita punya iman, yang jadi batas adalah iman kita masing-masing. Karena saya mau bilang sama saudara, iman kita tuh berharga loh di hadapan Tuhan. Tuhan bekerja sesuai dengan iman orang percaya. Tuhan gak bekerja ketika orang menggerutu, ketika orang marah-marah, nyalain si ini, nyalain si itu, nyalain keadaan. Karena kamu nih pak, karena kamu nih ma, karena orang tua kamu nih pak, karena orang tua kamu nih ma. No, tapi Tuhan bekerja atas dasar iman orang percaya. Di tahun ke-8 saudara, Tuhan tuh baik banget. Ya saudara, mereka ya rajin ibadah, rajin bergereja. Di rumah pun mereka bangun mesbah doa. Sampai akhirnya satu kali ya saudara, ibu ini cek ke medis, cek ke dokter,
Akhirnya saudara, ibu ini mengandung sudah 5 minggu. Ya, waktu dia tahu saudara bahwa dia sudah mengandung 5 minggu, dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau punya anak kembar. Dijawab sama Tuhan. Kandungannya 3 bulan, ya saudara, dia merasa Tuhan, ya kayaknya nih kayaknya aku punya anak kembar ya. Padahal 3 bulan tuh belum ketahuan gitu saudara. Sampai di akhir bulan ke-7, ya saudara, cek kembali kandungannya sehat, kandungannya baik, ya saudara. Lalu ke rumah sakit, dokter katakan, Bu, ini puji Tuhan, anak ibu kembar, dua-duanya perempuan, anak kembar. Wah, saudara, suster bawa surat gitu saudara yang menyatakan bahwa anaknya kembar ya dari dokter, lalu kasih ke ibu ini. Lalu ibu ini terima dari suster, lalu dia bilang, Suster, saya titip, tolong kembalikan lagi ke dokter. Ya saudara, dia ambil pulpen, salah satu jenis kelamin anaknya yang perempuan dicoret menjadi laki-laki. Terus susternya terima, loh Bu, kok ini satu laki satu perempuan? Iya suster, saya pingin tetap anak saya kembar, tapi satu cowok satu cewek. Nggak bisa Bu, kata dokter kembarnya dua-dua perempuan. Nggak bisa suster, pokoknya saat kembar satu cowok satu cewek. Loh Bu, nggak bisa, dokter kan yang cek, dokter yang periksa. Nggak bisa suster, kan yang hamil saya. Oh iya, ya udah ya, suster angkat tangan saudara. Ya benar juga ya, terserah ibunya lah, ibunya yang hamil ya kan saudara. Ya, ibunya mau ngomong apa juga terserah ibunya. Maka saudara, di 9 bulan hampir 10 hari benar-benar digenapi sesuai dengan imannya. Anaknya kembar dicek USG, satu cowok satu cewek, dan lahir dengan sehat, lahir dengan normal, selamat untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, anaknya bukan hanya kembar tapi 4 saudara. Maksudnya anak pertama, anak kedua kembar, lalu ada anak lagi. Lalu ada anak lagi. Saudara udah bingung. Hah, kembar apa Pak Pendeta? Itu ibu-ibu apa kucing? Ya saudara, kembar ya, lalu ada anak berikutnya, lalu ada anak berikutnya. Karena mereka bersaksi bahwa ya saudara, di pernikahan mereka tahun kedua, tahun ketiga, vonis medis itu udah mengatakan bahwa Bu, ibu ya mohon maaf, udah gak mungkin Bu punya keturunan. Ya saudara, keluarga udah bilang, udahlah lupain aja, punya keturunan, punya anak, udah gak bisa kau, katanya gitu saudara. Ya, dan medis berkali-kali mengatakan, mohon maaf Bu, udah coba cara ini, cara itu, cara Tuhan yang terbaik. Cara Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan siang ini sama-sama kita lihat yang kedua. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya, apa yang kita lakukan kuat dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman. Bilang sama-sama, pelaku firman. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh adalah firman Allah. Sebagaimana pedang itu untuk bertahan, untuk berjuang. Ya saudara, pedang untuk membela diri. Ya saudara dan saya, pembela kita adalah firman Tuhan. Katakan amin. Firman Allah lah yang menjadi kekuatan iman saudara dan saya. Ya, bagaimana Pak prakteknya? Ya, perkatakanlah firman Tuhan. Apa yang kita dengar, perkatakanlah itu. Karena manusia, apa yang kita dengar, itulah manusia. Kita adalah apa yang kita dengar. Ya saudara, apa yang didengar manusia, saudara dan saya, kita lihat banyak sekali hari-hari ini. Ya saudara, apa yang diserap oleh manusia, apa yang didengar oleh manusia, apa yang mereka terima, kehidupan mereka seperti itu. Saya pernah melayani ada sepasang muda-mudi. Ya, mereka mau menikah, pasangan muda. Lalu saudara, dekat hari pernikahan, yang cowoknya bilang sama saya, Pak Pendeta, ini pacar saya yang perempuan kok jadi berubah ya Pak? Saya kurang tahu Pak. Saya tanya, loh itu kan pacarmu. Ya, kenapa kamu tanya sama saya? Saya bilang, iya Pak, saya juga nggak tahu Pak, karena dia nggak mau jujur sama saya. Dia jadi orang yang cemasan, jadi orang yang panikan, jadi orang yang takutan. Padahal dia nggak seperti itu Pak. Ya, tapi memang saya curiga Pak, akhir-akhir ini memang dia tuh senangnya lebih senang di rumah, di dalam kamar, nggak senang lagi keluar. Ya, saya tanya sama dia nggak mau ngaku. Akhirnya saya ajak istri, mereka berdua, mereka datang sama kami, lalu konseling, ngobrol-ngobrol. Ya, ternyata ya sudah cerita demi cerita, ya saudara, bahwa anak perempuan ini saudara, kenapa dia bisa berubah drastis? Dia sering bahkan dia meragukan cowoknya, udah mau menikah. Kamu nanti pukul saya nggak? Kamu nanti ninggalin saya nggak? Kamu nanti nyakitin saya, ngejahatin saya nggak? Saudara, dia sering mendengar podcast yang menakutkan. Anak perempuan ini sering mendengar podcast horor.
Podcast yang membuat akhirnya kehidupannya jadi cemas, jadi takut. Ada 2 podcast yang dia cerita, dia ngaku, dia dengar saudara podcast itu memang adanya di luar negeri, di Amerika. Ya, saudara dan saudara, podcast tersebut menceritakan tentang kehidupan masyarakat di sana. Ada penembakan, ada penculikan, rumah tangga berantem, ribut dan lain-lain. Ya, saudara. Jadi masuk semua di dalam pribadinya, sehingga kehidupannya jadi cemas, kehidupannya jadi ketakutan, dan kehidupannya menjadi terikat, sudah terkekang dengan yang namanya stres, depresi. Sekali lagi kita tolak stres. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tolak stres. Bilang sekali lagi sama kanan kirinya, tolak stres. Ya, yang ditolak stresnya, jangan temennya. Amin. Jadilah pelaku firman, Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhanlah yang membuat saudara dan saya bahagia. Bilang amin. Firman Tuhanlah yang membuat kita sukacita. Katakan amin. Kadang-kadang pekerjaan buat stres, kadang-kadang deadline buat stres. Saudara dan saya mengencourage kita, kalau bisa kita jangan sampai stres. Ya, kenapa saya tekankan, saya ulang-ulang tentang stres ini, saudara? Stres itu penyebab penyakit yang paling bahaya loh hari-hari ini. Iya, saudara. Orang yang sehat, ini saya baca, saudara, dan saya pelajarin kemarin, ya, survei kecil-kecilan. Orang yang sehat nggak punya penyakit karena stres, karena depresi, jadi timbul penyakit. Ya, istri saya kemarin cerita. Ya, dia juga baca. Orang yang sehat nggak punya penyakit gula, ya? Gula. Nggak punya penyakit gula karena stres, karena depresi, jadi ada gula. Waktu di medical check up, ya, jadi ada penyakitnya, jadi ada ininya, jadi ada itunya. Ya, saudara dan saya tahu bahwa mungkin nggak semudah ngomongnya, saudara. Tapi jadilah pelaku firman, tinggallah dalam Tuhan. Pelaku firman itu apa sih? Tinggal dalam Tuhan, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya, saudara dan saya melekat sama Tuhan, pergumulan memang ada, persoalan memang ada. Tapi saya mau bilang sama saudara, indahnya jadi anak Tuhan itu, selesai kita berdoa, selesai kita menyembah Tuhan, selesai kita di dalam hadiratnya Tuhan, walaupun masalahnya masih ada, tapi saya percaya selesai berdoa dengan catatan sungguh-sungguh, ya, dalam Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik. Amin. Sama-sama bilang dulu sama saya, Tuhan itu baik. Saya catat di sini, saudara, ada cycle-nya jadi pelaku firman. Allah yang menginisiasi semuanya kepada Roh Kudus tentunya, ya, dan Roh Kudus mengilhami kepada Alkitab firman Tuhan kepada orang percaya. Maka orang percaya itu harus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kuat dalam Tuhan, ya, kuat itu harus berakar. Ketika berakar, bertumbuh. Ketika bertumbuh, kita berbuah. Kalau orang-orang tinggal dalam Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, tidak bisa dimanipulasi oleh tipu daya muslihat iblis. Sekali lagi, because the battle is in your mind. Pertempurannya adalah di pikiran kita. Orang bijak di luar bilang, saudara, manusia, ya, saudara, bahwa yang paling yang tersulit dari kehidupan manusia, musuh yang terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri, ya, saudara, perasaannya sendiri. Kemarin saya ketemu satu anak muda, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya kerja di kantoran, ya, ada banyak orang yang suka godain saya, dia anak perempuan. Ya, banyak bapak-bapak yang godain saya, Pak Pendeta, sampai gini, nikah aja sama saya, gitu. Kalau kita kan beda iman, Pak, gitu. Iya, nggak apa-apa, nikah aja sama saya, kamu nanti gini. Udah, kamu, ya mohon maaf ya, mereka langsung terang-terangan, ya, sudah, kamu pindah aja dari Kristen, gitu. Sudah, mohon maaf, ya, ini yang namanya tipu daya muslihat iblis. Iblis bekerja melalui setiap sesama manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudara dan saya harus berakar, bertumbuh, kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bilang, kuat dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya berakar, bertumbuh, berbuah, kuat dalam Tuhan, saudara dan saya kita boleh melihat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita berbuah, buahnya adalah pertobatan. Orang yang percaya Yesus, buah yang paling sederhana adalah pertobatan. Bilang pertobatan. Ya, tiap hari, mari saudara dan saya kita bertobat. Kita ingat sama Tuhan. Ya, saudara, lalu muncullah iman. Ketika saudara dan saya punya iman, kita punya pengharapan berkat mujizat, perlindungan penyediaannya disediakan, kemuliaan bagi Tuhan, kembali lagi kepada Allah. Itulah yang Tuhan inginkan, ya, saudara, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga. Bilang, yang terakhir. Puji Tuhan.
Ya, rekan imam musik boleh mohon bergabung di depan. Saudara dan saya, mari saudara dan saya kuat dalam Tuhan. Apa yang saudara dan saya kita lakukan? Berjaga-jaga di dalam doa. Sesuai dengan Efesus pasal 6. Ya, Efesus 6 ayat 18. Alkitab katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama bilang sama saya, berdoa itu penting. Amin. Kadang-kadang orang sangat-sangat menyepelekan yang namanya doa. Tapi tahu gak saudara, doamu yang 5 menit mengubahkan hidup. A prayer changes things. Doa orang percaya itu mengubah banyak hal. Kita tahu semua yang namanya Albert Einstein ya. Albert Einstein salah satu orang jenius yang dimiliki dunia ini, saudara. Orangnya udah gak ada, rumus fisikanya sampai hari ini masih ada di dunia pendidikan. Tapi tahu gak saudara, seorang Albert Einstein baru bisa baca tulis umur 9 tahun. Oh, dibully, ditolak di sekolah di mana-mana. Dia mengalami gejolak pada masa kecil. Karena ngalamin penolakan, nggak diterima di mana-mana. Dia merasa dirinya bahwa emang bener nih, aduh aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa baca. Tapi siapa yang tahu seorang Albert Einstein menjadi seorang yang jenius. Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya melalui doa setiap orang percaya. Siapa yang percaya hari ini bahwa hidup kita karena kuasa doa? Karena kuasa doa. Amin. Entah orang tuamu yang mendoakanmu, entah engkau yang berdoa buat orang tuamu, entah suamimu yang berdoa buat kamu, entah ibu-ibu para istri berdoa buat suaminya. Saya percaya kita hari ini ada karena kuasa doa. Air mata mamanya Albert Einstein itu setiap hari menetes di kepalanya Albert Einstein. Mamanya tuh tumpang tangan di kepalanya seorang Albert Einstein. Mamanya tuh nangis berseru sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan anakku. Saya baca di sejarahnya. Aku serahkan anakku, berkati anakku Tuhan. Memang gak ada yang paling dahsyat itu selain doa seorang ibu. Doa mama, doa istri, jangan dilawan. Itu paling ajaib, paling mujarab. Doa dari kedua pribadi. Saya gak pernah cita-cita jadi pendeta. Cita-cita saya pokoknya pengen kerja making money, banyak gitu lah. Saya pengen kerja cepat. Selesai kuliah, saya melamar di perusahaan cruise line. Saya 5 tahun di kapal pesiar. Sama sekali gak pernah cita-cita untuk jadi pendeta. Ngomong aja saya malu-malu dulu, saudara. Tapi waktu saya kecil, mama saya itu selalu ngomong sama orang. Kalau orang tanya, cita-citanya mau jadi apa? Dulu saya jawab, mau jadi polisi. Kalau ditanya orang lagi mau jadi apa? Jadi dokter. Namanya anak-anak kan cita-citanya sebulan sekali ganti ya. Tapi mama saya selalu, oh dia mau jadi pendeta nih nanti. Oh dia mau jadi pendeta nih nanti. Sampai akhirnya saya nggak mau jawab lagi, saya biarin mama saya yang jawab. Kalau orang tanya, mama yang jawab, dalam hati saya, mama yang jadi nanti. Iya, karena saya bilang, mama, dalam hati saya, kalau saya ditanya kenapa mama yang jawab. Akhirnya saya udah diem aja akhirnya. Sampai akhirnya di masa-masa remaja saya mengalami pergolakan dalam hidup saya, pencarian jati diri, belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Setiap hari saya lihat mama saya berdoa, sebut nama saya, nama keluarga saya. Jadi lagu di doa ibuku, namaku didengar, itu betul saudara. Ya at least minimal saya yang alami. Bapak ibu saudara, kuasa doa sangat ajaib buat orang percaya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tahun 1940, tentara Inggris itu dikepung di sebuah daratan yang namanya Dunkirk di Perancis. Ini ada filmnya nih. Ini kisah nyata nih. Bapak ibu saudara mungkin sebagian ada yang tahu. Yang belum tahu saya kasih tahu sedikit. Jadi saudara, mereka nggak bisa keluar, dikepung sama Nazi, dikepung sama tentara Jerman. Jangankan saudara, orang jalan semut aja nggak ada. Tentara Jerman at the time, konteksnya pada zaman itu ya, kan buas banget ya saudara. Sangat-sangat jahat.
Jangankan jalan orang, jalan semut aja dikepung sama tentara Jerman. Nggak bisa keluar. Tentara Inggris, mereka hanya bisa berlutut dan berdoa. Dan diketawain sama orang Jerman. Ngapain berlutut? Doa aja, panggil aja Tuhanmu, panggil Tuhanmu. Mereka menangis, berseru, berlutut, berdoa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu ajaib. If God is in control, kalau Tuhan pegang kendali, apapun bisa terjadi. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada seorang pemimpin Inggris pada saat itu, namanya King George VI. Dia memanggil semua masyarakat warga Inggris untuk berdoa. As the faithful hour we turn, as our Father before us have turned. In all times of trials to God Most High. King George VI. Gimana? Agak mirip ya? Ganteng anak Tuhan. Dia ajak semua orang Inggris untuk berdoa. Yang bisa ke gereja, ke gereja. Yang gak bisa ke gereja, doa di rumah. Intinya, dalam semua kehidupan keadaan kita tersulit sekalipun, in times of trials, dalam keadaan sulit, sukar, dalam keadaan apapun, saudara dan saya jangan lupa berdoa. Dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, tetaplah berdoa. Amin. Karena doa adalah nafas kita, nafas hidup orang percaya. Kuatlah dalam Tuhan. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Pulanglah, jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati kita. Kita beri tepuk tangan yang paling indah. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur dan kita mau datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, kami berharap. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kami ada pada hari ini karena anugerah kebaikan Tuhan. Siapakah kami tanpa Tuhan?
Kami gak mampu tanpa Tuhan. Maka Tuhan, kami ada, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis ini, semua datang dari Tuhan. Kami datang bawa hidup kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Sehingga hari ini kami percaya Tuhan, semakin banyak kami beribadah, semakin kami banyak percaya, semakin banyak kami berdoa, semakin kecil yang namanya kekhawatiran, semakin kecil yang namanya kecemasan. Kami percaya semakin lebih lagi kami kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kekuatan di dalam Tuhan akan memampukan kami berjalan dalam iman, jadi pelaku firman, dan tetap hidup berjaga dalam doa untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu untuk menjadi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika hati Tuhan senang, hidup kami pasti diberkati. Apa yang kami minta Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap berkat buat jemaatmu di tempat ini. Berkati semua karyawan PT Smart Friend. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran. Dalam nama Yesus, hari ini tercurah bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sukacita, kami damai sejahtera, kami berbahagia bersama dengan keluarga kami. Kami ucap berkat, walaupun mungkin kadang-kadang apa yang kami ucap gak sesuai dengan keadaan, tapi kami maju dengan iman kami dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang akan mengalami di akhir tahun ini. Kami lihat mujizat Tuhan, berkat Natal yang indah, berkat mujizat akhir tahun yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi kami. Berkati kami sehat Tuhan, keluarga kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak celaka bahaya kemanapun kami melangkah berada. Pasukan malaikat sorga berjaga melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, kami doa di dalam nama Yesus. Proyek, bahkan juga target, setiap usaha bisnis kami, karir kami diberkati sesuai firman Tuhan, berhasil, naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Oh belum? Oh langsung lo berkat. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Sekali lagi mengucap berkat untuk PT Smart Friend, bahkan semua jajaran yaitu pemimpin yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mulai dari owner, para pemimpin, bahkan juga yaitu director, semuanya sampai jajaran yang paling terendah. Dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Kami percaya di mana ada bilangan orang-orang yang takut Tuhan, tempat itu pasti diberkati, tempat itu pasti prosper, tempat itu pasti sejahtera, tempat itu pasti maju, karena ada firman Tuhan, karena ada Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kami sepanjang akhir tahun 2023 ditolong Tuhan. Kami ucap berkat masuk tahun 2024 dalam nama Yesus, dalam kuat kuasa Tuhan. Kami ucap berkat kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah-Mu Tuhan sepanjang masa sampai selama-lamanya. Berkati semua yang melayani pada hari ini, berkati imam musik, berkati worship leader, berkati semua panitia pengurus, berkati tim media, tim semua Tuhan Yesus. Semua yang melayani pada hari ini, semua yang hadir beribadah di tempat ini, semuanya diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus, kuat dalam Tuhan. Bahkan kami boleh jadi garam dan terang bagi lingkungan di tempat ini. Kami boleh bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami doa, menyerahkan tidak lupa negara Indonesia. Di tengah-tengah apa yang hari-hari terjadi, Tuhan Yesus kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, siapapun nanti pemimpinnya, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap berkat, Indonesia disayang Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami akan berpisah satu dengan yang lain pada sebentar. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami diberkati pada saat datang, pada saat kami meninggalkan ruangan ini juga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami semua, agar firman Tuhan melekat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah.
Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan. Setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah kau dalam kesehatanmu, diberkatilah kau dalam keluargamu, diberkatilah kau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kebenaran, Tuhan yang buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, kita katakan amin. Shalom.